Hari ini Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua yang akan digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam. Ya, pelatih Timnas Sintayong menegaskan Indonesia datang ke Vietnam untuk menang. Setelah bermain imbang 0-0 pada leg pertama di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion My Dinh, Vietnam pada 9 Januari. Pelatih Sintayong menegaskan Timnas Indonesia bertekad untuk menuntaskan laga kedua dengan kemenangan di depan publik Vietnam. 우리는 여기에 뛰기 위해서 우승을 또 이기겠다는 자신감을 갖고 있기 때문에 아마 베트남하고 좋은 경기를 할 수 있을 것이다. 그렇게 생각하고 있습니다. Timnas Indonesia dan Vietnam telah 10 kali bertemu pada ajang Piala AFF. Edisi 2000 jadi periode di mana skuad Garuda meraih kemenangan atas tim berjuluk Golden Stars tersebut. Bertanding pada semifinal Piala AFF 2000 di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand, Timnas Indonesia menang 3-2. Lagi-lagi, Timnas Indonesia lebih baik atas Vietnam di Piala AFF. Dari 10 pertemuan, 3 diantaranya berhasil dimenangkan, sedangkan 6 lainnya berakhir imbang. Vietnam baru sekali menang atas Timnas Indonesia. Berikut rekor pertemuan skuad Garuda kontra Golden Star Warriors di Piala AFF. Untuk bisa lolos ke final, Indonesia hanya butuh skor imbang seperti 1-1 atau 2-2 karena ada aturan gol tandang. Namun demikian bukan hal mudah karena Vietnam bermain di kandang dan memiliki supporter yang fanatik. Beralih ke Liga Voli, pemirsa, tim voli putra Jakarta STIN BIN kembali meraih kemenangan dalam ajang Proliga 2023. Kali ini tim asuhan Agus Jumaidi itu melibas Jakarta BNI 46 dengan skor telak 3-0. Waduh. Sejak set awal hingga akhir permainan, Jakarta STIN BIN terus memimpin perolehan angka walaupun Jakarta BNI 46 terus berusaha memberikan perlawanan. Pertandingan ini berlangsung di Gor Sijalak Harupat, Bandung 2023. Pada set ketiga, permainan didominasi oleh smash-smash mematikan dari Isaac Viana Santos, middle blocker asal Brazil yang menjadi andalan Jakarta STIN BIN. Ia akhirnya menyumbangkan poin untuk kemenangan Jakarta STIN BIN. Ketua Persatuan Olahraga BIN yang merupakan organisasi pembina Jakarta STIN BIN, Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, mengungkapkan rasa bangga pada perjuangan para atlet. Tadi permainannya sangat luar biasa dan ketat. Kami lihat untuk para atlet voli ini, baik individu, kekompakan sudah terlihat semakin luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa menjadi yang terbaik. Alhamdulillah ya. Yang pertama, walaupun masih ada kesalahan servis, tapi sudah lebih berkurang dari pertandingan kemarin. Tadi memang serangan servis lawan yang asing itu udah keras dan cukup mematikan. Tapi anak-anak akhirnya di set berikutnya sudah mulai menguasai. Proliga 2023 yang memasuki musim ke-21 digelar 5 Januari hingga 19 Maret 2023. Kompetisi ini diikuti 8 tim voli putra dan 6 tim voli putri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pengungsi Rohingya tiba di Aceh setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka berada dalam kondisi lemah dan kelaparan. Lebih dari 100 pengungsi Muslim Rohingya yang berada dalam kondisi lemah dan kelaparan menjadi kelompok terakhir yang tiba di darat di Indonesia pada hari Minggu setelah perjalanan panjang dan berbahaya di atas perahu kayu.
Kelompok yang terdiri dari 184 orang, termasuk seorang wanita hamil dan anak-anak, mendarat di pantai Kuala Giging di Provinsi Aceh yang telah menerima lebih dari 500 Rohingya tahun lalu. Para pengungsi berusaha mencari peluang yang lebih baik daripada terjebak di kamp-kamp yang penuh sesak di Bangladesh, tempat mereka melarikan diri dari penganiayaan militer melintasi perbatasan di Myanmar. Nelayan pada hari Sabtu melaporkan melihat 3 kapal yang diduga membawa pengungsi, tetapi hanya 1 yang mendarat pada hari Minggu. PBB melaporkan bahwa 26 pengungsi meninggal bulan lalu karena dehidrasi dan kelelahan setelah berminggu-minggu di laut. In Bangladesh, there are no any opportunity, any proper education for our Rohingya refugees. So we come here in Indonesia. Lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus 2017. Pasukan keamanan Myanmar diduga kuat melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah Rohingya. We have only just met them today. We will of course conduct an assessment to assess their international protection need, in which later on we will be able to determine their status. At this point, we have just met them, and we are now in coordination with the government of Indonesia. Sebagian besar pengungsi meninggalkan kamp melalui laut berusaha mencapai Malaysia yang didominasi Muslim, tetapi berakhir di Indonesia dalam perjalanannya.